Oke, pertama ya, kita masuk dulu CMD. CMD itu Anda masukin CMD seperti ini, ketik CMD di start, kemudian kita pilih command prompt. Oke, kita tujuannya dari sini kemana? Untuk masuk ke database, berarti Anda lihat tadi ngisah sumnya di mana. Saya lihat dulu ya, saya ngisah sum itu adanya di C ya, saya di C. Berarti di sini ada C, ini ada SAMPP ya. C, SAMPP, kemudian saya cari MySQL, kemudian cari ada bin di sini. Jadi SAMPP slash MySQL slash bin. Atau Anda gampang lagi nyarinya dari sini. Nah, pas diklik yang ini ya, diklik yang si PHP, si examnya itu, dipilih sum. Ini sum, kemudian pilih Anda explore di sini. Ini masuk sama. Nih, masuknya ke exam dulu ya, exam, kemudian MySQL, kemudian bin. Nah, kita akan mencari yang namanya MySQL di sini. MySQL-nya .exe, MySQL exe. Nah, yang ini carinya ya, yang dicarinya. Jadi adanya di sum MySQL bin. Itu tergantung ada misalnya. Jadi kalau namanya misalkan nama siapa ya dipanggil seperti itu. Jadi yang beda di sininya kita panggil nih. Ini kan adanya di drive-nya ada di username, di user sama usernya saya Priyatna. Saya berarti harus masuk ke C dulu untuk masuk ke sini. Berarti caranya tekan C, kemudian garis slash, kemudian enter. CD ya, CD garis miring enter. Jadi slash enter ya. Ini sekarang di C. Kemudian untuk masuk ke directory bin, berarti saya ketik di sini sama juga CD, kemudian nama foldernya sum, kemudian slash, kemudian masuk MySQL, slash lagi adalah bin ya. Nah, seperti ini. Enter. Nih, sampai sini Anda udah masuk ke SQL sini. Nah, untuk masuk SQL sini berarti Anda masuk untuk ke root-nya. Untuk masukin yang namanya mengakses ke MySQL. Jadi caranya gimana? Jadi MySQL strip U itu user ya. Strip U, kemudian pilih root itu username-nya. Ini username, kemudian ini root-nya. Kalau pakai password berarti sini strip P, baru nama passwordnya apa. Nah, berhubung ini nggak password, root kan otomatis defaultnya ya. Seperti ini. Kalau udah, nah di enter. Nah, ini udah enter. Jadi nanti tugasnya itu nanti yang ada yang masuk ke sini gimana, masuk ke database, ikutin yang saya aja nanti setiap tugasnya di screenshot. Ini berarti Anda udah masuk MySQL, Anda screenshot, besok kopiin ke Microsoft misalnya. Oke, lanjut ya. Sekarang untuk melihat database, melihat isi database. Perintahnya dia menggunakan show databases ya. Ini ya, di seperti di sini show database cuma seperti ini. Nah, ini adalah database yang ada di komputer saya. Silakan kalau Anda bisa praktekkan, kalau enggak nanti aja dipraktekin diri sendiri, nanti kan saya ini. Udah selesai seperti ini, berarti sekarang kita butuhnya membuat database baru. Nah, perintah untuk membuat database, Nah, untuk membuat database, dia nggak pakai S-nya, nggak ada. Jadi sini caranya pilih create database. Nama database-nya apa? Database apa? Mungkin saya pernah jelasin ya. Database itu adalah sekumpulan tempat data-data ya, buat data-data. Jadi data-data yang ada gudang banyak data. Database itu dianggaplah sebagai lemarinya. Nah, kita create database, kemudian nama database-nya apa? Nama database. Database-nya apa? Jadi caranya gimana di sini? Berarti create
create database. Database-nya apa? Misalnya database itu basis data misalnya. Oke, basis data. Yang pakai spasi ya. Nah, itu database-nya. Jadi create database basis data. Baru akhirnya titik koma ya. Nah, titik koma. Ini titik koma ya. Nah, sampai sini Anda udah bisa nih, udah database udah ada. Nah, kita gimana melihat isi? Udah masuk belum database kitanya, base datanya? Berarti sama kayak tadi, menggunakan perintah ini. Show database. Berarti bisa diarahkan panahnya juga arah ke atas. Nah, seperti ini ya. Show database muncul. Ini nanti tugasnya itu aja. Ini setelah show database, berarti Anda kalau screenshot yang begini nih, screenshot mana? Screenshot. Screen ya. Ini misalkan ini Word. Misalkan untuk membuat database. Baca ininya. Nah, buktinya. Kemudian show database. Ya udah ini bisa dia lagi show database, masukin ini show database. Berarti ini bisa Anda di show database. Nah, ini untuk melihat ya. Nah, untuk membuat database misalkan create database. Nanti baru tampilnya bawah sini. Begitu yang lain juga untuk melihat database. Melihat database. Nanti sama di bawahnya juga ada screenshot. Pilih bawahnya ya. Gitu sih. Jadi ininya berdasarkan show database. Berarti ini kan kelebihan nih, double. Berarti dibuat di crop. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk tugasnya nanti. Dia Anda bisa sekali ngapalin juga, gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ngirimnya. Nah, ini untuk yang show database. Sekarang kalau udah ini, selanjutnya Anda memilih database-nya dulu. Jangan langsung buat table misalnya. Berarti di sini Anda dibuat untuk memilih database. Sintaknya memilih database adalah menggunakan use database itu. Database name. Nah, contoh di sini berarti gimana? Di sini berarti use saya gunakan tadi basis data. Use basis data. Baru titik koma ya. Nah, kalau udah jawaban ceng gitu berarti Anda udah ini udah oke. Kita udah menggunakan database ya. Udah menggunakan basis data ini. Nah, sekarang misalkan ketika udah menggunakan, kita melihat nih ada tabelnya nggak gitu misalkan ya. Cara buat table berarti di sini pilih show tables ya. Nah, enter. Ternyata ini masih kosong. Belum ada tabelnya. Seperti apa sih table? Kita lihat ya. Seperti contohnya misalnya. Kuliah. Ya, database name. Ya. Saya misalkan membuat tabel ada mana. Oke. Ini ya. Oke. Saya misalkan membuat di sini tabelnya tabel tadi namanya basis data ya. Ini yang namanya kan table ya. Saya misalkan punya data, di sini membuat data cabang.
Data cabang itu kan ada di data perumahan. Berarti saya menggunakan tabelnya branch. Ini isinya. Ya, gimana caranya? Kita buat. Nah, buat tabel dulu. Ya, kita lihat dari sini aja. Jadi cara buat tabelnya itu namanya branch ya. Berarti di sini saya buat create. Jadi cara buat tabel itu perintahnya. Perintah membuat tabel. Oke, tabel. Membuat tabel itu create. Tabel. Nama tabelnya apa? Baru di dalamnya itu atributnya. Atribut titik koma. Nah, di sini kasusnya yang brand ya. Jadi create tabel, nama tabelnya brands. Brands. Kemudian saya buka kurung. Nah, di sini ada yang namanya brand SO, street, city, sama postcode ya. Jadi tabel itu buat ini ke record nih, di query-nya. Jadi saya buat di sini adalah apa namanya, nama tabelnya brands, NO, kemudian di sini isinya, perhatikan isinya. Di sini isinya adalah ada gabungan antara kalimat sama angka, huruf sama angka. Berarti saya menggunakan tipe datanya varchar. Varchar, kemudian isinya ini ada 4 kan, saya isi 5. Jadi artinya saya isi dengan 5 itu sama hanya bisa mengisikan dalam band ini 5 karakter. 6 udah nggak bisa. Gitu. Ya, kemudian ini adalah di database itu ada kunci utama. Ya. Artinya kunci yang penting dalam table ini. Dia nggak boleh sama. Ini kan kalau nomor cabang kan mungkin sama. Nah, itu namanya digunakan primary key. Ya, jadi branch NO, varchar-nya, tipe datanya 5, tipe varchar, besar ukurannya 5, kemudian primary key. Kalau dari koma, enter bawah lagi. Sekarang buat yang street, tipenya adalah sama nih, kalau varchar juga, karena hubungan huruf sama angka. Nah ini kalau street kan orang-orang bisa jalan nih, bisa panjang. Saya isi dengan misalkan 50. Atau 100 misalkan. Itu ada RT kampung mana, RT mana gitu ya. Udah, ini karena ini nggak primary key kan. Nih, masih satu kan, berarti langsung aja koma lagi. Jadi ini street, nih S kurang nih. Street. Nah. Street, varchar 50-100. Nah, jadi anak ini adalah nama atributnya atau nama kolomnya. Ini ada tipe datanya, ini ukurannya. Ada udah tinggal di enter. Kalau udah tinggal Anda masukkan. Di sini misalkan lanjut city ya, city. Tipenya varchar sama varchar. Kota misalnya orang 50 misalnya. Atau 30 deh ya, 30. Koma. Lanjut nih yang ini postcode. Mungkin misalkan postcode-nya berapa? Postcode-nya tipenya kira-kira apa? Ini gabungan juga berarti varchar juga. Varchar. Postcode kan nggak banyak nih, 6 ya. 10 ya misalkan. Nah, udah semua berarti kan udah tutup nih. Ini kan ada buka kurung nih pertama, berarti di sini tutup kurung. Nah, setelahnya selalu akhiri dengan titik koma. Ini ketika udah Anda tinggal di enter. Nah, kalau jawaban seperti ini, query oke, zero row, effective, 0.05 second. Nah, ini udah terbentuklah tabelnya. Untuk melihat tabel dia udah ada enggaknya, berarti Anda tinggal pakai tadi perintahnya show table. Show tables. Nah, udah ada branch. Ya, untuk show table. Nah, sekarang untuk melihat isi tabelnya. Isi ini branch ininya gimana caranya? Itu untuk melihat isi. Untuk melihat struktur table. Perintahnya itu adalah menggunakan
Des nama tabelnya. Nah, ya, jadi di sini saya tulis des nama tabelnya brands. Nah, brands NO tipenya pacat 5, pacat 100, city pacat 30. Ini pacatnya 10. Ini no itu artinya no itu tidak boleh kosong. No ini kan nggak boleh kosong. Kalau ini bisa kosong masih bisa. No itu kosong. Kayaknya dimiliki di potnya 0. Jadi di potnya kosong. Ini udah selesai, bisa ini, bisa lihat. Jadi kalau Anda buat yang namanya tabel stub sama caranya. Berarti di sini create tabel stub dalam kurung stub NO spasi parcat berapa? 10, koma lagi. Kemudian lanjut name. Lanjut seperti ini caranya. Nanti tugasnya Anda lengkapin dengan membuat tabelnya stub sama tabelnya pupeti poren. Saya akan screenshot ya untuk membuat ininya. Nih, saya masukin ke WA. Nah, nanti tugasnya itu lengkapin tabel rem, kemudian tabel start, sama properti for rem. Nah, ini ketik ya. Nah, sudah dikirim. Nah, itu nanti Anda diisi, dibuat tabelnya. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kalau udah, ya kita lihat untuk melihat isi query, isi dari tabel tadi udah isi belum misalkan ya. Kalau tadi kan struktur ya. Kalau untuk ini isi table, perintahnya itu perintah isi table. Oke, perintah isi table, Anda bisa menggunakan di sininya ya. Perintah isi table nih yang telat-telat musuh ya. Oke, perintah isi table itu menggunakan query ya. Query itu selalu diawali dengan yang namanya select. Jadi saya untuk mengambil itu menggunakan perintahnya apa? Perintahnya select. Kemudian untuk seluruh table ya, jadi select bintang from nama tabel. Jadi kalau kita di sininya select bintang from nama tabelnya apa? Nama tabelnya tadi branch ya. Nah, di sini masih kosong karena belum ada. Oke, berikutnya ya. Setelah ini Anda mengisi insert berarti untuk menambahkan isi data, untuk menambahkan isi data. Perintahnya itu perintah perintahnya adalah menggunakan insert into nama tabel, kemudian values ya, values, kolam kurung baru isi. Ya, di koma. Itu untuk isi table. Jadi gimana perintahnya? Nah, buat aja. Jadi ini jadi insert
into nama tabelnya adalah branch. Ya. Insert into branch, kemudian values, kemudian dalam kurung. Oke nih, sama ya jumlahnya ya. Ini kan ada 4 nih. Berarti branch NO berarti saya menggunakan ini salah kutip ya. Kutip nih. Kutip dulu, kutip 1 B005 kutip, kemudian koma, kutip lagi 22 dir. Untuk yang street ini dir LD kutip koma, ini ada city-nya London dulu, London kutip lagi koma, lanjut lagi kutip lagi adalah postcode-nya SW 14 EH gitu ya. Nah ini selesai nih. Ini B05 itu dari brand, streetnya itu 22 dir, city-nya itu udah London, postcode-nya adalah SW 4H. Nah ini kan ada buka tutup kurung nih, tutup. Nah kalau udah diakhiri dengan titik koma. Nih sampai sini udah buat database, buat isi table nih. Nah kalau udah jawaban gini query oke, one row efektif, ini kan ada satu baris nih nambah. Nah ini udah selesai. Dan nambahin data nih satu baris. Jadi contohnya untuk lihatnya gimana? Lagi-lagi tadi insert. Nah, select from brand ya. Lihat nih. Select bintang from brands. Nah, udah ada nih. Jadi ini ada nama atributnya, nama kolomnya ini ikut ini 05, 22 dir, London, SWH, 4H. Nah, sekarang isi semuanya nih. Caranya kalau misalkan 2 ya langsung 2 sekali ini kan bawa darah ini bawahnya nih. Insert into value misalkan. Nah, yang B05 ini kan masih nggak mau. Nah, kan udah ada nih. Sampai Mary kan, 07. Edit aja nih. Kemudian alamatnya 16 R ILL ST, kemudian di sini adalah Aberdeen. Kemudian di sininya adalah AB 2 SU ya. Udah, koma. Nah, kalau begini kan ya. Kalau begini kan satu baris aja nambahnya. Sekarang kalau 2 gimana? Kalau 2 berarti tinggal tambah koma di sini. Koma. Kemudian kurung lagi. Misalkan yang B03 B003 kurung koma, lanjut lagi koma kutip 163 AR kok sama ini ya, nggak apa lah, RG ya, 63 main ST koma ya, kurang ini ST koma let's go itu ke terus G119 GX. Nah udah tinggal ditutup begini, kemudian titik koma ya. Halo. Tes. Halo, tes. Halo. Tes. Oh, aman. Aman ya? Aman. Paketan habis. Kirain paket habis.
Kirain ngebug. Kaget tiba-tiba keluar. Tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Macang-macang. Kencot. Set data. Kalau dia lihat-lihat, mirip ya. Awan suaranya Pak putus-putus. Emang putus-putus. Wah, internetnya gue jelek banget. Internetnya WiFi-nya kurang jelek. Kurang bagus. Bisa aja di Bapak. Oke. Tadi recordnya jelas sekali recordnya ya. Sampai sini tanyain nggak? Ada. Oke, misalkan saya mau menghapus ya. Saya misalkan menghapus database ya. Saya ngapus misalkan edit nih ya. Kalau ini nggak bisa edit ya yang primary-nya nih. Saya misalkan mengedit yang namanya street ini nih. Yang 13 main misalkan ya. Nah, di sini menggunakan perintahnya itu ada yang namanya alter. Ya, untuk ngedit ya. Untuk mengedit, itu mengedit aja ya, mengedit atribut ya, mengedit atribut atau nama kolom. Nama kolom. Nah, itu perintahnya menggunakan dan lain-lain, ada beberapa untuk penambahan ya. Itu namanya perintahnya alter. Perintah alter. Saya misalkan menambah ya, saya menambah misalkan. Saya namain di sini postcode, misalkan ditambah lagi di sini misalkan BNSSO, Street City, postcode sama apalagi nambah misalkan ya. Misalkan daerah ada ya. Cara nambahnya gitu, kita masukin perintah alter table, tablenya nama tablenya misalkan yang brand ya, berarti brands, list add column ya, add column, kemudian nama kolomnya add kolom, namanya kolom misalkan apa namanya tadi misalkan daerah misalnya ya, daerah atau tablenya brands, nambahkan kolom, kemudian daerah, saya misal tambah parcat misalnya, parcat misalkan 20 misalnya, jadi koma. Nah, ya. Tambahkan atau tabel brands, masukin ke tabel brand, atau masukin tabel brand, kemudian nambahkin kolom, ya, namain kolom, kemudian nama kolomnya, kolom ini ya, untuk kolom ini nama sini, kemudian nama daerahnya ke nama ini nih, kayak postcode, city, street, ya. Pacatnya itu kan tipenya, ya, tipenya tipe apa, untuk masukin ini sih, kayak postcode kan tipe pacat kan, ini 20 misalkan, enter. Kalau udah selesai begini, lihat lagi sih nambah belum gitu. Ya udah, kalau nambah lagi di sini tambahin show table lagi. Des ya. Des. Nama tabelnya apa? Brand misalkan. Nah, karena nambah kan di sini daerah. Nah, seperti ini. Itu untuk menambahkan yang namanya kolom yang udah masuk. Kalau misal kamu mengedit, berarti sama alter juga. Mengedit ini ya, alter tabel, adanya brands, kemudian change kolom, alter table brands, change kolom daerah.
ceng kolom daerah. Ya, aduh, apalagi saya kalau mau merubah nama tabel ya. Nama daerah. Lupa saya kalau tabel daerah ya. Nama atribut diganti. Bentar, saya nyari mode dulu. Daftar atau tabel daftar jurusan dulu. Oh ya, daerah menjadi misal provinsi ya, provinsi. Di koma ya, ada salahnya. Bentar. Atau tabel kolom atau tabel kolom daftar tabel lenceng alamat kolumen oke ceng apa daerah ya daerah jadi misal provinsi di koma ya ada masalah Itu itunya Pak, tipe datanya belum di input. ada coba Jadi yang terakhir itu masih tipe datanya. saya pakai padat misalkan ya Iya, coba. misalkan 50 ya. Iya benar-benar. Nah, benar. Oke, jadi itu untuk ini ya, untuk mengganti dan menambah. Kemudian kalau untuk apa namanya? Untuk pokoknya intinya alter ya, untuk menambah atau untuk menghapus yang namanya beberapa atribut sini, Anda bisa merumuskan alter. Jadi sini udah apa namanya? Anda tinggal matikan aja sih apa namanya? Perintah-perintah alter. Nah, secara ini ya, berarti Anda udah paham yang namanya apa namanya cara menggunakannya itu. Jadi intinya alter untuk merubah-rubah atau menambah-nambah. Karena kalau udah jadi kan kalau add lagi kan ini ya bisa jadi merubah kolom malahan, gitu ya. Jadi bisa menggunakan seperti ini kolom gitu ya. Nah itu untuk yang namanya penggunaan yang alter ya. Alter. Oke, kemudian kalau misalkan kalau udah, misalkan Anda update misalkan ya, update misalkan isi dari datanya, misalnya menghapus ya saya dulu select untuk lihat dulu ya, select misalkan pen ya, sorry. Select bintang from pen. Oke, misalkan mau menghapus misalkan ya, menghapus misalkan kolomnya yang B05 misalnya yang sini nih misalkan ya. Nah, perintahnya delete. Ada yang tahu menghapus delete tabel? Coba ada yang bisa? Untuk menghapus record, coba menghapus record yang B05 ya, ada yang pernah ini? Mana di RPL, nah kira-kira untuk menghapus B05 datanya, delete, ayo delete, mana? Delete from nama tabelnya. Delete from nama tabelnya brand ya.
terus range, terus pakai where clause, where terus kolom mana ini yang mau dihapus Pak? berarti harus biar hapusnya enggak, kalau misalnya hapusnya langsung Glasgow-nya, London-nya kan nanti kalau semuanya bisa hapus semua yang ada data London, berarti yang primary-nya, berarti yang pakai yang Ya nomor, yang nomor dihapus ya kodenya ya. kodenya. Berarti ya. Oh ya. Yang baris ini ya, yang baris yang B005 ya. O sama dengan berapa? E005. Oke, gitu bukan? Dia from brand where brand SO sama dengan 05. Oke. Iya. Titik koma. Oke, coba kita lihat. Nah, itu nanti satu baris hilang semua. Sebaris from brands SO. Oke, hapus ya. Oke, sekarang kalau misal update gimana kalau update? Saya bisa mengganti nih 16 ini jadi 18. Ya gimana? Update dulu, update. Oke. Update nama tabel. Nama tabelnya berarti tabel apa? Update. Nama tabelnya apa? Brands. Tabel brands. Kemudian brands. Set. Set. Yang mau diganti apa? Oke. Ganti set misalkan yang street ya. Boleh. Street ya. Street sama dengan 18 gimana gantinya? Langsung aja gini, sama dengan gimana? Iya, sama dengan data yang baru itu apa? Yang baru berarti misal 18 tadi ya? Ya pokoknya data baru berarti apalah. Apalah gitu ya. Apalah. Oke. Ya, terus pakai where juga. Langsung pakai where. Sampai tadi ya. Where berarti range NO Gimana? berapa nomornya. Jadi kalau nggak gini kan semua bisa ganti nih ya, berhubungan sama street itu 18 tuh. Dengan di sini berarti B007. Itu ya. Oke, koma. Bisa select bintang from brands. Bener ya. Iya, jadi apalah tuh. Ya, jadi apalah ya. Udah berubah ya. Oke, jadi nanti tugasnya berarti sampai sini tugasnya. Jadi dari Anda membuat ini, kalau bisa ini dia nanti setelah ini kan belum dihapus nih ya. Nanti Anda hapus nih ya sendiri nih. Nanti provisnya hapus lagi nih. Nah, sampai nama tabelnya itu ada 3 tabel ya. Jadi minimal diisi semua ya. Jadi yang ada di sini kan Nah ini kan ada semua nih. Yang band SO, kan yang brand kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun juga sama yang staff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya isi semua di code ini. Itu untuk besok. Nanti minggu depan tuh, kita masih lanjut praktikum untuk yang namanya query. Query-nya berdasarkan dari berdasarkan dari salary, misalnya dibatasi dengan where, dengan gimana, baru nanti selanjutnya join. Oke, bisa tugas saya tanyain, jadi lengkap sampai semua ya, sampai yang ke habis sini nih. Jadi nanti update, delete, ya. Afternya lengkap ya, after, kemudian update, sama delete. Nah, tabelnya yang dibuat, tabel staff, brand, sama satu lagi tabel dari
properti poret. Properti poret. Oke, ini tuh. Oke, sampai sini. Oke, tanya dulu sebelum saya ini, untuk absennya sampai di classroom ya. Lupa saya belum ini. Laptopnya masih di sono, belum ke bawah, lupa hari ini nih. Nah, absen dulu untuk saya tugas saya buat subnya ya untuk tugas. Ini kelas 3B. Belum ada tugas ini. Absensi 4. Silakan absen. Saya dulu buat pertanyaan. Absennya GCR, Pak. Ya GCR aja absennya. Itu udah saya buat itu subnya. Oke, untuk tugas ini kumpulkan nanti pro PDF ya. Tugasnya dikumpulkan. Tugas 1 praktikum. Oke, untuk tugasnya nanti membuat lengkap ya yang dipraktikumnya sekarang. Aduh, saya putusin dulu. Pak. Ya. Halo. Itu yang tugas kemarin Bapak ngasih yang